Gua yakin pasti ada tangan-tangan yang ingin merusak sejarah dan citra orang Minang di bumi Indonesia. Gue yakin banget ada peran itu. Ada keinginan untuk merusak citra orang Minang di bumi Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah teman-teman, hari ini gue ingin diskusi dengan kalian mengenai Minangkabau yang memang sedang ramai akhir-akhir ini diperbincangkan dengan hubungannya soal NII, Negara Islam Indonesia. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Gue harap kalian bisa diskusi dengan gue di sini di kolom komentar. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya, biar nggak gagal paham. Mengenai pemberitaan viral akhir-akhir ini, mengabarkan bahwa Densus 88 menyebut Sumatera Barat itu tanahnya orang Minangkabau adalah salah satu tempat subur persemaian jaringan teror NII. Jumlah anggotanya nggak tanggung-tanggung, yaitu katanya lebih dari 1.000 orang. Dua daerah yang ditunjuk adalah Damasraya dan Tanah Datar. Gerakan NII sendiri ini, sebagaimana diberitakan langgam, disebut sebagai gerakan teror yang hendak menukar haluan negara dari berideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Nah ini backgroundnya ya. Nah di sini gue hendak memberikan perspektif sejarah dan sosial tentang bagaimana relasi Minangkabau dengan Indonesia. Semoga hal ini berguna sebagai bahan masukan untuk menakar-nakar perihal isu NII. Nah, gerakan yang disebut tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan orang-orang Minangkabau ini perlu kita gali lebih dalam. Gua harap juga lo simak video ini sampai habis biar lo nggak gagal paham. Terus silakan lo komentar di bawah seperti apa pandangan lo semua. Kajian sejarah dan sosiolog seperti T. Abdullah, Hadler, Dobin ataupun Kato memberi kesan bahwa sulit melepaskan keislaman dari kehidupan orang-orang Minangkabau. Relasi Islam dan alam Minangkabau beserta adatnya adalah relasi yang dibangun dengan penuh perjuangan dan dilakukan lewat kesadaran internal masyarakat Minangkabau sendiri. Sejak awal, memang Islam di Minangkabau itu disebarkan dan diupayakan oleh orang-orang Minangkabau sendiri. Kalangan yang dianggap sebagai tokoh nasionalis asal Minangkabau, ini seperti kayak Bung Hatta, sejatinya adalah mereka yang tumbuh dalam lingkungan surau dengan pemahaman agama Islam yang baik. Lalu kayak Hamka misalnya, yang kerap sekali diklarifikasikan sebagai tokoh religius adalah orang surau yang berjuang keras di kawasan Sumatera Tengah pada saat itu, yang menyatukan masyarakat pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang Hamka ceritakan sendiri dalam kenang-kenangan hidupnya. Ini perlu kita dalami lebih dalam teman-teman. Bahkan para tokoh Minangkabau yang terpengaruh aliran kiri, nggak pernah loh sudi untuk melepaskan Islam dari diri mereka. Sebutlah misalnya kayak nama Datuk Batuah. Lalu sosok yang disebutkan sebagai penyebar ajaran komunis di Minangkabau di awal dekade kedua, abad ke-20-an lah ya. Nah, Datuk Batuah itu pengikutnya seperti yang digambarkan dalam School and Politics karyanya Taufik Abdullah, terlihat memang bersusah payah merelasikan Kaji Kuminih itu dengan ajaran Islam. Ya Kuminih bahasa Minangnya itu komunis lah gitu ya. Nah kayak Tan Malaka gitu, yang dikenal publik sebagai tokoh kiri ya, gak pernah loh bersedia melepas identitasnya sebagai seorang muslim Minangkabau. Fakta sejarah tentang kontribusi muslim Minangkabau terhadap Indonesia demikian gamblang banget gitu loh. Sehingga gak mungkin untuk ditutup-tutupin gitu loh. Nah ketika bayi bernama Indonesia ini berada di ambang perpecahan karena perdebatan 7 kata di Piagam Jakarta, Hamka justru malah bersama-sama kawanan aktif melobi berbagai pihak di Sumatera yang kecewa agar menerima hal itu sebagai maslahat bersama. Era kritis ini akhirnya berhasil dilalui dengan baik. Ini di saat era-era yang sangat kritis loh ya, kalau kalian ingat mengenai sejarah tersebut. Semangat keislaman ala Minangkabau ini untuk pembentukan negara Indonesia gak hanya di kalangan tokoh tapi juga masyarakat kebanyakan.
kalian pernah dengar mungkin pesawat pertama milik Indonesia yang dibeli menggunakan sumbangan dari emas-emas, amai-amai Minangkabau atau emak-emak di Minangkabau. Pesawat dibeli oleh emas-emas mereka. Mereka patungan demi NKRI. Mengeluarkan hartanya untuk membeli pesawat untuk Indonesia. Nah, alam Minangkabau ini menjadi tempat yang aman bagi Republik. Ingat ya, ketika negara berada dalam saat-saat kritis akibat tekanan agresor Belanda. Seperti yang terjadi ketika era PDRI misalnya. Masyarakat Minangkabau bahu-membahu menyembunyikan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dari kejaran Belanda. Ini dibantu oleh masyarakat Minangkabau. Hidup dalam alam seperti itu, gua rasa hati orang-orang Minangkabau memang memandang Indonesia sebagai warisan yang memang mesti dijaga. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa kebanyakan aktivis dan pahlawan yang memperjuangkan Indonesia dan Pancasila adalah tokoh-tokoh Minangkabau itu sendiri. Memang nih di tanah Minangkabau pernah lahir sebuah gerakan perlawanan PRRI pada akhir 1950-an yang divonis pusat sebagai pemberontakan, divonis ya. Jika kita jika kita cermat membaca sejarah, nggak ada satupun ide perjuangan PRRI itu yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, menukar ideologi negara ataupun melepaskan diri dari Indonesia. Lewat buku Mestika Z dan Hasil Caniago tahun 2001 itu terlihat jelas ya, PRRI adalah tuntutan daerah untuk penerapan sistem otonomi agar pembangunan berjalan merata, yang sayangnya dijawab dengan respon militer. Sebagai tambahan nih, PRRI juga lahir dari protes daerah atas kedekatan pusat dengan PKI. Itu dasarnya bro. Berbagai benak Minangkabau yang berasal dari dalam dan luar negeri seperti Simon Hadler, Dobin, De Jong, Griffiths dan lain-lainnya hanya menangkap bahwa Minangkabau adalah masyarakat Muslim Indonesia yang taat dan egaliter tanpa tendensi untuk melakukan hal-hal radikal, ekstrim dan membayangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nggak seperti itu gitu loh. Justru sebaliknya berkontribusi besar bagi para pendirian negara kita Indonesia. Sangat berkontribusi besar. Gua sendiri yang bisa dibilang ya sangat sering lah ya bolak-balik berkunjung ke kampung halaman di ranah Minang. Juga nggak pernah menemukan narasi-narasi masyarakat untuk melakukan hal-hal seperti gerakan NII itu. Jadi pada alamnya orang-orang Minangkabau adalah orang-orang yang sangat kritis. Yang memang memandang Indonesia sebagai warisan yang harus dijaga. Gerakan dengan ide seperti NII ini sesungguhnya gua yakin banget nggak memiliki akar sejarah dan sosial di masyarakat adat Minangkabau. Sangat tidak memiliki akar. Karena memang investasi dari masyarakat Sumatera Barat untuk kemerdekaan dan keutuhan NKRI ini sangatlah besar, sangat-sangat besar. Gak mungkin kan masyarakat Sumbar membiarkan ada pihak-pihak yang melakukan kudeta terhadap NKRI. Gue justru berharap Sumatera Barat pun bisa dijadikan daerah istimewa kalau perlu. Akan segala macam jasa-jasanya bagi para pendiri-pendiri bangsa ini. Sampai detik ini, gue sendiri punya kesimpulan bahwa orang Minang adalah orang yang sangat moderat. Pelajari lagi prinsip pepatah Minang, adat basandi sarak basandi kitabullah. Kalau memang ada hal-hal seperti itu saat ini, soal NII itu, gue yakin pasti ada tangan-tangan yang ingin merusak sejarah dan citra orang Minang di bumi Indonesia. Gue yakin banget ada peran itu, ada keinginan untuk merusak citra orang Minang di bumi Indonesia. Gimana menurut lo teman-teman? Kalau lo setuju dengan pendapat gue, silakan lo pencet tombol like. Kalau nggak setuju ya udah dislike boleh lah. Gue mau lihat kita survei kecil-kecilan ya, berapa jumlah like-nya di sini. Sekalian kita survei kecil-kecilan,
Tulis komentar lo dan alasan lo di bawah. Oke teman-teman, gue Vasco Rusemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.